Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau yang disebut juga Kerajaan Panjalu merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di pinggir Sungai Berantas, Jawa Timur dengan pusat kota yang bernama Dhanapura atau Dana yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 Masehi ini dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Berdirinya kerajaan ini bermula ketika kedua putra pemimpin Kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Dharmawangsa Airlangga saling memperebutkan tahta kerajaan. Akhirnya pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Jenggala di sebelah timur selatan yang diberikan pada Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri yang diberikan pada Sri Samarawujaya. Meski sudah dibagi, kedua kerajaan tersebut selalu berperang untuk menguasai satu sama lain. Hingga pada akhirnya Kerajaan Kedirilah yang berhasil menguasai seluruh tahta peninggalan Kerajaan Airlangga. Kerajaan Kediri sendiri mulai bangkit pada masa pemerintahan Raja Bameswara. Raja Bameswara memerintah sekitar tahun 1117 hingga 1130 Masehi. Raja ini meninggalkan banyak prasasti, namun tidak banyak informasi dari prasasti-prasasti tersebut selain yang menceritakan kehidupan keagamaan raja. Lalu Raja Bameswara digantikan oleh Raja Jayabaya hingga tahun 1157. Raja Jayabaya sendiri merupakan raja terkemuka dari Kerajaan Kediri yang memimpin kerajaannya hingga mencapai puncak kejayaannya. Bahkan pada masa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Ngantang yang berisi tulisan Pangjawijayati atau yang berarti Kediri menang. Raja selanjutnya yang menggantikan Jayabaya adalah Raja Saryaswara hingga tahun 1169. Ia kemudian digantikan oleh Raja Aryaswara hingga tahun 1181 Masehi. Lalu Raja Aryaswara pun digantikan oleh Raja Gandra. Pada masa jabatannya, diduga Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang kuat. Lalu Raja Kediri yang selanjutnya naik tahta adalah Raja Kameswara, yang pada masa pemerintahannya muncul beberapa karya sastra yang ditulis oleh para pujangga, sehingga bidang seni sastra berkembang dengan pesat. Lalu setelah Kameswara mangkat, raja yang memerintah Kediri adalah Kertajaya. Kertajaya adalah raja terakhir yang memerintah Kerajaan Kediri hingga tahun 1222. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris sekaligus juga maritim. Didukung dengan tanah yang subur, kebanyakan masyarakat Kediri bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertanian yang umumnya adalah beras. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan pinang. Pedagang dari Kerajaan Kediri juga telah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Dalam kehidupan sosial, Raja-Raja Kediri berusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat sehingga kehidupan sosial masyarakat Kediri pun teratur. Penduduk Kediri sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rumahnya pun juga sudah bersih dan rapi. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa. Raja Kediri memerintah dengan tegas untuk rakyatnya dengan cara mengeluarkan peraturan atau hukum. Yang paling menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Beberapa karya sastra yang terkenal antara lain: pertama, Kitab Bharatayuddha, ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terhadap terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Yang kedua, Kitab Krisnayana, ditulis oleh Empu Triguna. Ketiga, Kitab Smaradhana, ditulis oleh Empu Dharmaja. Dan yang keempat, Kitab Lubdaka, ditulis oleh Empu Tanaku pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Ada sumber sejarah dari Kerajaan Kediri yaitu berupa prasasti dan juga berita asing. Untuk sumber prasasti yang dimaksud sebagai berikut, yaitu prasasti Sirah Keting yang dibuat pada tahun 1104 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada desa oleh Raja Jayawangsa. Untuk
yang kedua, ada prasasti di Tulungagung dan Kertosono. Prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan yang diperkirakan berasal dari Raja Bameswara. Untuk yang ketiga, ada prasasti Ngantang yang dibuat pada tahun 1135 Masehi. Prasasti ini berisi tentang Raja Jayabaya yang memberi hadiah sebidang tanah yang bebas dari pajak kepada rakyat desa Ngantang. Untuk yang keempat, ada prasasti Jaring yang dibuat pada tahun 1181 Masehi. Prasasti ini berasal dari Raja Gandra yang berisi tentang nama-nama hewan seperti Sebeloga dan tikus Jinaga. Untuk yang kelima, ada prasasti Kambulan yang dibuat pada tahun 1194 Masehi. Prasasti ini menceritakan bahwa pada masa Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan musuh di Katang-Katang. Untuk selanjutnya ada sumber sejarah dari berita asing, yaitu berita Tiongkok, yang berisi tentang cerita-cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan perdagangan di Kerajaan Kediri, seperti Kronik Tiongkok yang berjudul Chu Fangqi karangan Chu Junhua pada tahun 1220 Masehi. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri berawal dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana. Ambisi Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha memicu konflik terjadi. Kertajaya dianggap melanggar agama karena menganggap dirinya sebagai dewa. Untuk menghadapi ancaman dari Kertajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat Kerajaan Kediri menuju ke daerah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Pada 1222, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan terpisah dari Kerajaan Kediri. Penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan kaum Brahmana pun membuat Kertajaya murka, sehingga terjadi perang antara keduanya. Namun, pasukan Ken Arok berhasil meruntuhkan pasukan Kertajaya, sehingga berakhirlah kekuasaan Kertajaya Kediri pada 1222. Mulai saat itu, Kerajaan Kediri menjadi bawahan Tumapel atau Singgasari. Untuk perkembangan dan proses bagaimana Islam masuk ke kota Kediri berlangsung secara bertahap dalam waktu ratusan tahun dan berlangsung secara damai. Kita bisa mengetahui awal agama Islam masuk ke kota ini berdasarkan makam serta prasasti yang ada di daerah Kediri. Terdapat salah satu makam tua yang banyak dikaji secara arkeologis, yaitu makam tokoh masyarakat Kediri yang dikenal sebagai Gusmik, yang terletak di sebuah pemakaman bernama Sutono Gedong, yang secara arsitektur bangunannya menunjukkan bahwa makam ini dibangun pada masa peralihan Hindu ke Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pintu gerbang makam yang berbentuk gapura padurasa bersayap yang terbuat dari batu bata dan beberapa ornamen bermotif sulur dan medalion yang mengelilingi makam ini. Akan tetapi, mengenai tokoh Gusmik ini belum ada kejelasannya. Hal ini dikarenakan prasasti yang ada, benda-benda peninggalan pada masanya sudah mulai usang dan sulit untuk ditafsirkan. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dimungkinkan ada seorang ulama besar dari Persia yang datang ke Kediri untuk membahas kitab Musyarar atas undangan dari Raja Jayabaya. Diduga, tokoh inilah yang kemudian berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Kediri. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Kediri, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye!